أزواجه فقد لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معاندين يا رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ya ayyuhan nas, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la hadirin dan jemaah rahmatullah. Awalan, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas beberapa nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, utamanya nikmatul hayat, nikmatul
suatu kehidupan yang tentram, aman, dan damai. Mereka berharap bisa hidup berdampingan dengan nyaman, sesama Muslim atau sesama umat, saling berdampingan, saling menghormati. Kehidupan seperti itu bisa diwujudkan jika masing-masing kita memelihara amal soleh dan menjauhi perbuatan munkar. Sebab perbuatan munkar hanya akan menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Orang-orang yang berbuat keji dan munkar tidak akan diterima di tengah-tengah lingkungannya, atau paling tidak ia tidak disenangi. Sebaliknya, orang yang selalu berbuat baik atau beramal soleh akan disenangi, karena memang bergaul dengan orang-orang semacam itu sangatlah menyenangkan. Sebagai seorang Muslim, tidak sepatutnya kita menampakkan perilaku buruk di tengah masyarakat. Namun hendaknya tekun beramal soleh dan senantiasa amalan itu semakin hari semakin kita tingkatkan untuk dapat mewujudkan perilaku amal soleh. Maka hendaklah kita tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Artinya kita berusaha mengajak orang lain kepada kebaikan dan mencegah kepada munkar. Hadirin dan jamaah rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, hendaklah kalian mengajak orang kebaikan, hendaklah kalian mengajak pada orang kebaikan, sekalipun kalian belum mampu melaksanakannya. Dan cegahlah orang yang berbuat keburukan, sekalipun kalian belum mampu menghentikannya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Quran, surat At-Taubah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang-orang yang beriman, baik pria atau wanita, sebagian menjadi penolong terhadap yang lainnya, menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Demikianlah ciri-ciri orang beriman. Sesungguhnya jika seorang beriman hidup di tengah masyarakat, maka ia selalu akan menciptakan kesejukan. Bahkan terhadap sesama Muslim akan menjadi pengayom atau pelindung dari munkar. Karena itu, terhadap sesama saudara-saudara Muslim atau kepada selain Muslim, hendaknya kita selalu mengajak berbuat baik dan mencegah munkar. Ulama besar Abu Darda mengatakan, barang siapa memperingatkan saudaranya di depan banyak orang, berarti ia telah mempermalukannya. Tetapi jika memberi peringatan itu dengan 4 mata atau berdua, maka manfaatnya akan lebih besar. Jika peringatan itu tidak dihiraukan, maka bolehlah ia meminta bantuan orang lain. Jika kemaksiatan itu biarkan, maka akan menjadi penyakit dan membudaya di tengah masyarakat. Akhirnya masyarakat itu pada umumnya akan kena azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah azab yang kita lakukan. Apabila di suatu tempat telah membudaya kemaksiatan, sedangkan para ulama enggan mengingatkan kemungkaran itu, maka tempat itu akan menjadi buruk dan binasa. Artinya Allah akan melimpahkan azab kepada mereka. Azab yang datang itu bermacam-macam, mungkin berupa bencana penyakit, bencana peperangan, bencana kelaparan, dan sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah, sungguh kalian harus amar ma'ruf nahi munkar. Jika tidak, pasti Allah menimpakan malapetaka kepada kalian. Kemudian setelah itu kalian membacakan doa dan Allah mengampuni. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah. Hendaknya tujuan kita menegakkan amar ma'ruf dan membasmi nahi munkar itu semata-mata melalui ridho Allah, semata-mata menegakkan agamanya, dan tidak ada sedikit pun unsur mementingkan diri sendiri, misalnya ingin dipuji dan sebagainya. Insya Allah dengan tujuan itu Allah akan membantu memberi pertolongan dalam keperluan itu. Amar ma'ruf nahi munkar yang kita kerjakan akan
Kemudian, apakah syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam rangka beramal ma'ruf nahi munkar? Hendaknya seorang memiliki 5 syarat. Yang pertama yaitu ilmu, yang kedua ikhlas, yang ketiga menggunakan metode yang tepat dan baik, bersikap sabar dan melakukan hal-hal yang diperintahkan Allah. Berilmu artinya kita harus memiliki ilmu-ilmu agama dalam menegakkan amal ma'ruf nahi munkar di tengah masyarakat. Jika kita tidak memiliki ilmu tentang agama, maka kita akan dilecehkan. Jika mencegah kemungkaran, kemudian didasari dengan niat ikhlas hanya karena Allah, bukan untuk dipuji. Syarat yang lainnya adalah memiliki metode atau tata cara yang tepat dan benar. Hendaknya kita memberi nasihat yang baik, penuh dengan kasih sayang dan lemah lembut. Janganlah memberi nasihat yang memungkinkan orang lain menjadi tersinggung. Lalu syarat berikutnya adalah sabar. Artinya, kita harus bersabar menghadapi bermacam-macam orang. Sabar pula menunggu perubahan sikap dari mereka. Dan yang tak kalah pentingnya adalah kita jangan asal ngomong. Jika telah berani beramal ma'ruf nahi munkar, maka kita harus konsekuen. Artinya kita harus melakukan perbuatan-perbuatan baik, melaksanakan perintah Allah dengan sungguh-sungguh, serta menghindari kemaksiatan. Setidak-tidaknya kita memberi contoh yang baik terhadap orang yang kita ingatkan. Tanpa sikap ini, kita akan ditertawakan, akan duduk hanya asal ngomong tanpa bisa melakukan. Hadirin rahimakumullah, itulah beberapa pengetahuan singkat tentang tata cara beramal ma'ruf nahi munkar. Hadirin yang rahimakumullah, pada intinya bahwa kita beramal ma'ruf di lingkungan masyarakat kita bukan menjadi tugas para ulama, bukan hanya menjadi tugas para ustadz, para kiai, tetapi masing-masing diri kita sebagai kepala keluarga mempunyai tugas beramal ma'ruf nahi munkar. Karena beramal ma'ruf nahi munkar merupakan kunci kesuksesan sebuah keluarga, kunci kesuksesan sebuah masyarakat, bernegara, dan secara global mendunia sebagai Islam sebagai rahmatan lil alamin. Allah berfirman, Allah berfirman yang artinya sampaikan dariku walaupun asal ayat, dariku ani walau ayat. Kewajiban itu melekat pada diri kita. Jadi saya ulangi bahwa tugas nahi munkar, beramal ma'ruf nahi munkar bukan semata-mata hanya tugas para ulama, tugas para ustadz, tetapi melekat pada diri kita masing-masing. Semoga kita diberi Allah kekuatan untuk bisa beramal ma'ruf nahi munkar, diberi kekuatan oleh Allah agar kita bisa menjaga diri kita dari perbuatan munkar. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli wa sallim wa zid an'im wa tafadhal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidi ibadik wa ashraf ibadika sayyidil arabi wal ajam wa imami tayyibata wal haram sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin wa la udwana illa 'alal zalimin wa sallallahu wa sallamu ala khatamil mursalin Ahmadu subhanahu wa ta'ala wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina
إنك